Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita bertemu di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022 di materi protokol kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 atau novel coronavirus 2019 sedang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun, tingginya para penderita atau orang yang terpapar coronavirus ini masih banyak lagi. Angka kesembuhannya juga cukup tinggi di dunia. Oleh karena itu, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, tapi jangan kami wanen, oke? Apa saja yang harus kita lakukan untuk menangkal atau menghindari untuk kita bisa terbebas atau tidak terkena dari coronavirus? Jalankan 5M. Apa saja itu 5M? M yang pertama adalah menggunakan masker. Pada awal pandemi coronavirus tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun, virus coronavirus jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini, bahkan sekarang sudah muncul varian Delta, membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di luar rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, yang selanjutnya merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. M yang kedua adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, Anda disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama 1. Sebelum memasak atau makan. 2. Setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Saat-saat itulah kita disarankan untuk secepatnya mencuci tangan dengan air yang mengalir. Juga jangan lupa dengan sabun. Untuk memburu virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu kita patuhi dan kita laksanakan selama pandemi ini adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk,
atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi atau sekat, pengaturan jalan masuk dan keluar, dan lain sebagainya. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain hal-hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Sedangkan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula Anda berisiko terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Itulah 5M yang harus kita patuhi dan kita jalankan selama masa pandemi COVID-19 ini. Ingat sekali lagi, jangan takut, tapi jangan paranoid. Bolehlah takut, tapi jangan paranoid. Itu ya. Kalau saya bilang jangan takut, bukan berarti Anda harus menantang. Tidak. Ya. Virus corona itu ada. Ya, karena ini virus itu pasti ada. Itu ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.